Halo warga Nobar, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama Tobi. Kali ini saya akan membawakan series yang beberapa hari terakhir kembali trending di Netflix berjudul Mercy for None, dibintangi oleh So Ji Sub, aktor yang sekarang lagi bikin heboh sebagai manajer Kim di series Agent Kim Reactivated. Link video ada di deskripsi. Series ini menyajikan aksi seru yang dijamin full adrenalin dari awal sampai akhir, sampai dijuluki sebagai John Wick versi Korea. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di tahun 2010, kita diperkenalkan dengan dua gangster kakak beradik. Kakaknya bernama Nam Gi Jun dan adiknya bernama Nam Gi Sok. Mereka adalah anggota dari geng Juwon. Gi Jun adalah seorang algojo yang sangat dihormati dan ditakuti seantero Korea, dan sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tentu saja hal ini membuatnya jadi tulang punggung untuk kelompoknya. Maju ke 11 tahun kemudian, kita melihat puluhan anggota geng Juwon yang disekap dan dihabisi. 더블! 봉산이야, 봉산! Rupanya, pembunuhan ini dilakukan oleh geng Bongsan yang merupakan organisasi rival. Gara-gara masalah ini, pimpinan kedua geng pun bertemu. Yang di sebelah kiri namanya Gu Bongsan yang merupakan pimpinan geng Bongsan. Sementara satunya lagi bernama Lee Juwon yang tidak lain adalah bos besar geng Juwon. Walaupun rival, namun mereka tetap berusaha damai. Apalagi dulunya mereka pernah berada di satu geng yang sama. Di sini mereka ingin membahas tentang pembantaian sebelumnya. Bongsan menjelaskan kalau dalang pembantaian itu adalah anaknya sendiri, karena ternyata sang anak punya bisnis sendiri dan akhir-akhir ini merasa dirugikan oleh geng Juwon. Sehingga anak Bongsan pun menyewa pembunuh bayaran untuk bantai-bantai. Bongsan meminta agar Juwon mengampuni anaknya yang endablek itu. Tentu saja Juwon tetap minta ganti rugi. Mendengar itu, Bongsan pun berjanji akan membantu bisnis Juwon. 아무튼 구봉산 일은 네가 정리해. Keesokan harinya, Juwon meminta Gi Sok untuk membereskan masalah dengan anaknya Bongsan. Di sini, Gi Sok telah menjadi tangan kanan Juwon, menggantikan Gi Jun yang sudah pensiun. Bahkan, Juwon ingin menurunkan kekuasaannya pada Gi Sok. Hanya saja Gi Sok menolak karena dia ingin pensiun dan menjadi petani ubi cilembu. Kemudian, Gi Sok pergi ditemani tangan kanannya yang bernama Haebom. Di perjalanan, Haebom menjelaskan kalau reputasi anak Bongsan memang jelek. Selain doyan berak di celana waktu kecil, dia juga suka menindas orang karena sebagai anak bos gangster, dia merasa berkuasa padahal aslinya cupu. Sesampainya di tempat tujuan, Gi Sok dan Haebom menemui anak Bongsan yang bernama Junmo. Mereka lantas memintanya untuk kabur ke luar negeri bersama para pembunuh yang dia sewa. Dan kalau belum pergi dalam 3 hari, maka Gi Sok tidak akan segan untuk membrutal. Akan tetapi, bocah tengil ini malah petantang petenteng di depan Gi Sok. Bahkan, Junmo juga menghina Gi Jun walaupun tidak mengenalnya. Yang tentu saja, Gi Sok tidak terima kakaknya direndahkan. Alhasil, dia pun langsung menghajarnya saat itu juga. Usai dihajar, si Junmo bersumpah kalau dia akan membunuh Gi Sok. Tak lama kemudian, Gi Sok menemui Gi Jun. Sekarang, Gi Jun tinggal di tempat perkemahan sebagai tukang kayu dengan kaki yang sedikit pincang. Walaupun kedengaran seperti gembel, tapi hidup Gi Jun sebenarnya damai. Dia memang ingin menjauh dari kehidupan duniawi, apalagi setelah insiden yang memaksanya pensiun sebagai gangster. Insiden apakah itu? Nanti kita bahas. Dalam pertemuan ini, Gi Sok memberitahu kalau Juwon telah menunjuknya untuk menjadi pemimpin geng. Namun, Gi Sok sudah lelah dengan kehidupan brutal itu. 잘 된 거 아니야? 너한텐. 그래서 잘 모르겠다. 그게 잘 된 건가. 갈게. Mendengar nada bicara Gi Sok yang aneh, Gi Jun pun curiga kalau ada masalah. Tapi ketika ditanya, Gi Sok tidak menjawab apa-apa.
Setelah menemui sang kakak dan mau pulang, Gisok merasa ada yang mengikutinya sampai ke rumah. Lalu saat akan mengeceknya, tiba-tiba 그래. Tapi dengan mudahnya, Gisok membuat para preman ingusan itu kocar-kacir. Sayangnya, saat dia mau masuk ke rumah, salah satu jamet tiba-tiba menikamnya. Dan yang paling menyedihkan adalah nyawa Gisok tidak selamat dari tikaman itu. Kemudian kabar duka itu pun sampai ke telinga Gijun, yang tentu saja dia langsung syok, sedih, sekaligus marah. Setelah bersembunyi selama 10 tahun, sang Raja Singa pun kembali. Dia mendatangi rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir pada sang adik. Dan di sana, para gangster pun terkejut melihat sosok legend itu. Dan tanpa ragu, mereka langsung memberi salam hormat. Tak hanya dari geng Juwon, anggota geng Bongsan juga datang untuk memberikan penghormatan. Tapi si Junmo sama sekali tidak sedih. Dia malah cengengesan di depan peti mati Gisok, seolah-olah dia adalah dalang dari kematiannya. Selain itu, anak tunggal Juwon yang bernama Lee juga menghadiri pemakaman. Namun, situasi Lee ini sedikit berbeda dengan Junmo. Walaupun sama-sama anak bos gangster, tapi Lee tidak songong sama sekali. Bahkan, dia tidak bergabung dengan bisnis haram ayahnya karena ternyata dia adalah seorang jaksa. Dan tentu saja, penegak hukum sepertinya tidak dihormati oleh para gangster. 우리 애들은 잠깐으로 끝나질 않습니다. 검사님은 잠깐 조문하면 끝나지만 Di sisi lain, Gijun melihat mayat Gisok dengan tatapan mata yang sangat dalam. Ada rasa sedih yang menjalar di hatinya, tapi saking besarnya rasa sedih itu, Gijun sampai tidak bisa melampiaskannya. Kemudian salah satu anggota geng Juwon memberitahu kalau Gisok dibunuh oleh para preman kelas Terry dan sekarang semua pelakunya sudah ditangkap. Namun Gijun tidak percaya para preman tengik itu bisa menghabisi Gisok, apalagi Gisok adalah sosok yang brutal. Di waktu yang sama, Juwon dan Bongsan sedang duduk bersama mengenang kematian Gisok. Lalu di sela-sela pertemuan ini, Gijun datang menemui mereka. Jadi saat Gijun keluar dari geng, mereka membuat sebuah perjanjian di mana Gijun tidak boleh muncul lagi. Hal ini dilakukan karena ada insiden besar 10 tahun lalu. Namun di sini belum jelas insiden apa yang dimaksud. Sebelum pensiun, Gijun juga pernah meminta Juwon untuk menjaga adiknya. Tapi sekarang Juwon telah gagal melakukan itu. Maka mulai hari ini Gijun akan kembali turun gunung untuk membalas kematian adiknya. Tanpa menunggu bansos turun, Gijun pun mulai menyelidiki kasus ini. Dia pergi ke rumah Gisok untuk mencari petunjuk. Di sana, dia melihat sebuah kado yang bertuliskan namanya. Ternyata, Gisok berniat memberinya hadiah ulang tahun. Melihat itu, Gijun pun merasa terharu sekaligus terpukul. Keesokan harinya, dia pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan pelaku pembunuhan Gisok. Awalnya, dia dilarang masuk karena tersangka masih dalam proses investigasi. Namun, Gijun mengancam seorang polisi korup yang dia kenal, di mana jika dia tidak diizinkan masuk, maka semua korupsinya akan disebarkan ke media. Alhasil, Gijun pun boleh bertemu dengan tersangka yang bernama Rohim. Ini orangnya. Tanpa banyak basa-basi, Gijun mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya kalau si Rohim tidak mau buka mulut. Intinya, dia ingin tahu siapa dalang yang membayarnya. Tapi si Rohim malah meremehkan Gijun tanpa tahu masa lalunya yang penuh darah. 그날 너랑 같이 있던 애들 하나도 빠짐없이. 그럼 나 부탁 하나만 하자. 그냥 죽여버려. 그 새끼도 어렸을 때 나랑 내 동생 버리고 튀었거든.
Selain menjadi legenda baku hantam, Gi-jun juga jago melacak orang. Dan tak butuh waktu lama, dia langsung menemukan adik si Rohim di sebuah warnet. Namun ternyata, diam-diam adik si Rohim sudah tahu kalau dia diikuti oleh Gi-jun. Alhasil, dia pun memberitahu preman-preman warnet yang juga pernah mengeroyok Gi-sok. Tanpa tahu siapa sosok Gi-jun sebenarnya, mereka pun bersikap sombong. Namun tentu saja mereka cuma setara upil di depan sang algojo. Dia mampu mematahkan tulang mereka dalam hitungan detik saja. Setelahnya dia langsung menangkap adik si Rohim. Di lain pihak terlihat ada seorang bapak-bapak yang mengajak Juwon bicara empat mata. Bapak ini namanya Kim dan dia adalah penengah antara geng Juwon dan geng Bongsan. Jadi dia merupakan sosok yang mendamaikan kedua geng tersebut. Karena tanpa dia, geng Juwon dan Bongsan pasti saling membunuh. Di obrolan ini, Juwon bertanya pada Kim apakah dia tahu tentang kematian Gi-sok. Sebab dia juga merasa kehilangan orang yang paling dia percaya. Dia juga meminta agar Kim membantunya untuk mengusut misteri ini. Di lain pihak, kejaksaan juga menginvestigasi kematian Gi-sok. Karena Gi-sok adalah seorang petinggi geng, mereka khawatir akan ada pertumpahan darah seperti dulu. Jadi sebelum ada yang mati lagi, mereka harus segera menyelesaikan masalah ini. 함경수 옷 벗은 인간이 몇이나 되는 줄 알아? 엄한 경찰 팔아먹지 말고 확실하냐고. 뭐 경찰 보고상으로는 Dalam penyelidikan tersebut, kejaksaan tidak percaya pada Lee. Mereka curiga kalau Lee adalah agen ganda karena dia merupakan anak ketua geng. Namun, Lee mengatakan kalau dia sama sekali tidak terlibat dalam geng ayahnya. Mendengar itu, kepala kejaksaan pun memberi Lee kesempatan untuk memilih antara memihak kejaksaan atau geng Juwon. Dengan mantap, Lee memilih kejaksaan dan akan mengusut tuntas kasus ini. 자기한테 기회를 한번 주고 싶어? 맡아서 잘 운전해봐. Kembali ke tempat Gi-jun. Saat ini dia sedang menunjukkan rekaman kepada si Rohim kalau dia sudah menangkap adiknya. Yang diinginkan Gi-jun sangatlah sederhana, yaitu siapa yang menyuruh Rohim membunuh Gi-sok. Takut adiknya dibunuh, Rohim pun menjawab kalau dia sendiri tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah grup chat bernama Makam, di mana grup chat ini sering memberi pekerjaan ilegal dengan bayaran tinggi. Dan saat itu, Rohim dan kawan-kawan mendapat tawaran untuk membunuh Gi-sok, yang mana tawaran tidak mungkin ditolak karena bayarannya 10 kali UMR Cikarang. Rohim lalu mengatakan kalau orang yang menyewanya juga sudah mengutus pengacara. Jadi, dia menyarankan Gi-jun untuk bertanya langsung ke si pengacara. Singkat cerita, pengacara dari grup chat Makam datang untuk mengurus masalah si Rohim. Dan tanpa assalamualaikum, Gi-jun langsung masuk ke mobilnya. Di sini, si pengacara terlihat meremehkan Gi-jun. Bahkan, dia mengira Gi-jun mau minta sumbangan buat bangun masjid. Dengan nada mengintimidasi, Gi-jun pun bertanya tentang grup chat Makam. Dan karena terdesak, pengacara ini akhirnya menjelaskan kalau Makam adalah grup penghubung antara penjual dan pembeli. Misal, ada orang kaya yang melakukan kesalahan tapi dia ingin lepas dari hukum. Maka, grup Dajjal ini akan mencarikan orang untuk menggantikannya di penjara. 공급이 생기면 무덤방이 얘네를 연결하는 거죠. 여기 몇 층이요? 또 공급이 문제인데 무덤방에 가출 팸 애들이 많아요. 근데 대신에 징역 살고 돈도 버니까 얼마나 좋아. Namun selebihnya, si pengacara tidak tahu siapa orang yang menyewa Rohim karena semuanya anonim. Si pengacara lalu memberitahu sebuah perusahaan bodong yang menjadi kedok gembong kriminal. Tanpa buang waktu, Gi-jun langsung pergi ke lokasi perusahaan itu. Di sana, Gi-jun tidak diterima dan diusir begitu saja hingga akhirnya Gi-jun yang kesabarannya habis pun langsung membrutal. Usai membrutal, Gi-jun menggunakan telepon di sana untuk menghubungi CEO Makam yang bernama Sim.
Di sini ternyata Gi-jun dan Sim sudah saling mengenal. Dia pun menyuruh Sim untuk segera datang ke perusahaannya. Tapi saat Gi-jun sedang menunggu, Sim malah mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Gi-jun. Dan tentu saja sang algojo tidak akan memberi mereka ampun. Tak lama kemudian, Sim datang dengan penuh ketakutan melihat anak buahnya sudah dibantai. Sontak, dia pun langsung jiper di depan Gi-jun. Apalagi dia ternyata adalah mantan bawahan Gi-jun saat masih jadi gangster. Sim yang ketakutan pun berkata kalau dia hanya orang yang menuruti perintah. Dia hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli. Bahkan dia tidak tahu kalau Gi-sok adalah target yang akan dihabisi. Karena kalau tahu targetnya Gi-sok, dia tidak mungkin membiarkan itu terjadi. 상대가 남기석인데 내가 죽일 거면 진짜 전문가를 보냈지. 적으로 생각합시다. 예? 내가 왜 그 핏덩이 애새끼들 보내겠습니까? Mendengar itu, Gi-jun percaya dan dia ingin tahu siapa orang yang ingin Gi-sok mati. Awalnya, Sim tidak ingin memberitahu karena itu adalah bagian dari bisnisnya. Namun dia terlalu takut pada Gi-jun sehingga terpaksa memberitahu kalau dalangnya adalah Junmo, anak dari Bongsan. Seketika dendam di hati Gi-jun semakin besar dan meski dendamnya bisa menimbulkan perang, dia akan tetap melakukannya. 왜? Keesokan harinya, Juwon juga akhirnya tahu kalau Junmo adalah dalang pembunuhan Gi-sok. Tentu saja ini masalah serius. Karena itu artinya pewaris geng Bongsan membunuh pewaris geng Juwon. Dan pastinya hal ini bisa menyebabkan perang antar geng. Namun sebelum anak buahnya tersulut, Juwon pun menemui Bongsan untuk berunding. Di pertemuan ini, Juwon tampak kecewa dengan Bongsan yang gagal mendidik anaknya. Dengan kematian Gi-sok ini, dia meminta Bongsan untuk menyerahkan Junmo untuk dieksekusi. Mendengar itu, Bongsan pun tidak terima. Karena walaupun anaknya memang otak udang, tapi dia tidak akan membiarkannya mati. Dan jika Juwon berani menyentuh Junmo, maka dia akan mendeklarasikan perang. Mendengar itu, Juwon pun memberinya pilihan antara menghukum anaknya atau berperang. 할 수밖에 없겠지. 아니면 나랑 전쟁을 치르든. 감히 내 아들 목숨을 놓네? 이해가 안 돼? 무슨 일이 벌어질지? Tak lama kemudian, Gi-jun tiba-tiba muncul. Dia lantas bertanya, apakah Bongsan dan Juwon terlibat dalam pembunuhan Gi-sok? Tentu saja, mereka berdua hanya diam. Karena kalau salah ngomong sedikit pun, mereka pasti langsung digeprek. Gi-jun lalu memperingatkan mereka untuk hati-hati sebab dia akan memulai pembalasan dendamnya. Sontak, Juwon dan Bongsan langsung gemetar ketakutan. 누군지는 이미 알고 있으니까 아무것도 하지 마시고 그냥 지켜만 보세요. Setelah Gi-jun pergi, Bongsan yang ketakutan pun meminta bantuan Juwon untuk menghentikannya. Bagaimanapun juga, Gi-jun masih lumayan respect kepadanya. Awalnya, Juwon menolak sebab itu bukan urusannya. Akan tetapi, Bongsan berjanji akan menyerahkan bisnis hotelnya asalkan dia dibantu. Dan ya, seperti manusia serakah pada umumnya, Juwon tergoda dengan tawaran tersebut. Usai membujuk Juwon, Bongsan pulang dan langsung menghajar Junmo di depan teman-temannya. 네가 그랬냐고. 대답하라고! Bongsan bertanya apakah benar dia yang membunuh Gi-sok. Lalu dengan santainya Junmo mengakuinya. Dan tentu saja hal ini membuat Bongsan semakin marah. Apalagi alasan membunuhnya sangatlah sepele, di mana Junmo merasa sakit hati saat dipermalukan Gi-sok. Bongsan pun memperingatkan anaknya kalau dia tidak ingin dibunuh oleh Gi-jun, dia harus bersembunyi. Dan tentu saja dia harus meminta izin sebelum melakukan apapun.
Di lain pihak, Juwon membicarakan tawaran Bongsan pada anak buah kepercayaannya. Bawahannya itu menyarankan agar Juwon menolak tawaran itu, sebab jika dia menerimanya, maka seluruh anggota geng pasti marah. Apalagi Gisok adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi di sisi lain, Juwon juga tidak mau ada perang dengan Bongsan karena akan ada banyak korban jiwa. Di tengah pembicaraan itu, mereka tidak sadar kalau ada alat penyadap, yang mana penyadap itu dipasang oleh Lee, anak Juwon sendiri. Di tempat lain, Gi-jun pergi ke sebuah tempat latihan baseball. Dia datang ke sana untuk menemui teman lamanya yang bernama Samsul. Samsul adalah ahli senjata yang bisa menjadikan benda apapun menjadi sangat mematikan. Dan Gi-jun pun minta dibuatkan senjata yang biasa dia pakai, yaitu sebuah pemukul baseball khusus. Namun, Samsul butuh waktu untuk membuatnya, jadi Gi-jun harus menunggu selama 2 hari. 배트는 만드는데 좀 시간이 걸리니까 이것부터 가져가. Usai meminta senjata, Gi-jun ditemui oleh Haebom. Di sini, Haebom memberitahu kalau Juwon akan berhenti menindaklanjuti kematian Gisok. Sontak pun merasa sangat kecewa pada mantan bosnya itu. Namun pada akhirnya ini memang urusan pribadinya. Dia juga meminta agar Haebom menjauh dari kasus ini karena akan sangat berbahaya baginya. Meski begitu, Haebom tetap ingin membantu sebab dia sudah menganggap Gisok seperti kakaknya sendiri. Kemudian dia menyewa orang dari grup makam untuk mencari lokasi Junmo. Dan tidak butuh waktu lama, ada anggota makam yang menemukan lokasi mobil Junmo. 팀장님, 구조모 찾았어요. Di tempat lain, Kim menghasut Juwon untuk menyerang geng Bongsan. Hal ini dijamin akan mendamaikan suasana sekaligus menjadikan Juwon penguasa satu-satunya. Bahkan, Gi-jun juga pasti akan berterima kasih padanya. Di saat yang bersamaan, Lee menguping semua pembicaraan itu dan sepertinya dia punya rencana sendiri untuk menyelesaikan ini semua. Sementara itu, Bongsan menemui seorang pembunuh bayaran dan menyewanya untuk menghabisi Gi-jun. Akan tetapi, si pembunuh menolak karena dia takut kepadanya. Sebelum pergi, pembunuh bayaran ini memberitahu bahwa yang membunuh Gisok kemungkinan bukan orang suruhan Junmo, tapi ada pihak lain yang lebih kuat. Mendengar itu, Bongsan pun segera menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan percobaan pembunuhan pada Gisok. Selain itu, dia juga menyuruh mereka untuk mengamankan Junmo ke tempat persembunyian. Tanpa buang waktu, anak buah Bongsan yang bernama Junsok mengajak Junmo pergi ke tempat yang aman. Namun, Junmo masih saja petantang petenteng dan merasa kalau Gi-jun bukanlah sebuah ancaman. 남기준이 뭔데? Tapi di saat yang sama, Gi-jun ternyata sudah sampai di tempat itu. Lalu layaknya John Wick, dia pun membantai semua yang menghalanginya. Sontak, Junmo pun mulai kelihatan panik dan pada akhirnya dia langsung mengerahkan para jamet untuk mengeroyoknya. Setelah melihat pembantaian brutal itu, Junsok yang mengenal Gi-jun pun langsung menahannya. Dia meminta agar Gi-jun tidak menyakiti Junmo, tapi tentu saja hal itu tidak bisa menghentikan Gi-jun. Sialnya, para anggota Bongsan berhasil melepaskannya. Lalu setelah itu, Junsok membawa Junmo pergi jauh. Sedangkan Gi-jun harus kembali bertarung dengan anggota Bongsan. Kemudian setelah bantai-bantai, Gi-jun kembali menemui Sim yang sepertinya akan melarikan diri. Gi-jun kesini untuk bertanya di mana Junmo bersembunyi. Dan kalau dia tidak bisa menemukannya dalam 24 jam, maka dia akan koit seperti anak buah Bongsan.
Di sisi lain, kini Junmo sudah berada di tempat persembunyiannya. Di sini, dia bertanya pada Junsok, kenapa Gijun sangat ditakuti layaknya hantu. Lalu Junsok pun mengatakan kalau Gijun bukanlah hantu, tapi dewa. Dia kemudian menceritakan masa lalu brutalnya. Saat itu, Bongsan dan Juwon masih satu geng, di mana mereka ditugaskan untuk memperluas wilayah ke Busan. Hingga akhirnya terjadilah perang besar-besaran. 최대한 버텨봤지만 무리였습니다. 무너뜨렸습니다. 치려고 했는데 한 발 늦었습니다. 그때 남기준이 나타났습니다. Saat geng Bongsan dan Jungwon nyaris kalah, disitulah Gijun muncul bak pahlawan. Dari sini semua orang mulai sadar kalau Gijun bukanlah manusia, karena sebanyak apapun pasukan musuh, dia mampu melawannya seorang diri. Setelah itu, geng mereka berkembang pesat. Kemudian, ada rumor kalau ketua geng akan menjadikan Bongsan dan Juwon sebagai penerus. Namun, anak si ketua geng tidak terima. Sampai akhirnya, dia menyewa pembunuh untuk menghabisi Juwon dan Bongsan. Sejak saat itu, situasi di dalam geng menjadi kacau. Hingga pada suatu hari, anak ketua geng itu tewas dibunuh. Dalam kasus ini, ketua geng mencurigai Bongsan dan Juwon. Padahal, pelaku sebenarnya bukanlah mereka. Akan tetapi, situasi ini membuat Juwon dan Bongsan dalam bahaya. Dan di sini, mereka cuma punya dua pilihan. Pertama, membiarkan ketua geng membunuh mereka. Atau yang kedua, mereka harus melakukan kudeta. Akhirnya, mereka memilih opsi kedua. Juwon dan Bongsan pun berniat menghabisi ketua geng, di mana nantinya mereka akan mengkambing hitamkan Gijun. Karena mereka yakin Gijun pasti mampu menangani masalah ini, dan tidak lama setelah ketua geng tewas, Gijun diburu oleh semua anggota geng. Namun sesuai dugaan, dia mampu melibas ratusan gangster itu tanpa bantuan siapapun. Berkat Gijun, Juwon dan Bongsan bisa jadi penguasa baru. Tapi bukannya terima kasih, dua jamet itu malah menghukum Gijun selaku pembunuh anak ketua, di mana hukumannya adalah Gijun harus pensiun dan tendon kakinya harus dipotong. Jadi itulah penyebabnya kenapa Gijun bisa pincang. Meski mendengar cerita legend itu, Junmo masih saja belum mengerti. Bahkan dengan tololnya, bocah tengil ini malah menyewa pembunuh untuk menghabisi Gijun. I got a job for you. This is an order. Make sure you get it right. Just to make it clear. Just one. Setelahnya, Junmo menyuruh Junsok yang mengenal Gijun untuk memancing kedatangannya. Di awal, Junsok menolak keras. Namun, si Junmo malah mengancam akan membunuh keluarganya. Apalagi, Junsok baru saja menikah dengan janda anak satu dan belum sempat malam pertama. Mau tak mau, dia pun terpaksa menurutinya. Malam hari, Junsok menemui Gijun, dan di sini dia terlihat masih sangat menghormatinya. Karena sebelum bergabung dengan Bongsan, Junsok adalah bawahan Gijun di geng Juwon. Kemudian dengan berat hati, Junsok menjebak Gijun dengan memintanya untuk pergi ke suatu tempat. Dia mengatakan kalau tempat itu adalah persembunyian Junmo. Tentu saja, Gijun yang masih percaya dengan Junsok pun pergi ke sana. Tapi bukannya menemukan Junmo, dia malah dikeroyok pembunuh bayaran.
Dan ya, lagi-lagi sang Algojo mampu menghabisi lawannya dengan mudah. Semudah nepok nyamuk. Setelah menghabisi dua pembunuh itu, Gi-jun menghubungi Junmo yang sedang menunggu kabar. Dan saat mendengar suara Gi-jun, bulu kuduknya langsung berdiri. Akhirnya, sekarang dia tahu kalau orang yang dia remehkan memang benar-benar dewa. Sebelum melanjutkan kebrutalan Gi-jun, kita flashback sejenak. Kalau 10 tahun lalu yang membunuh anak ketua geng bukanlah Gi-jun tapi Gi-sok. Dan karena tidak ingin adiknya dijadikan kambing hitam, Gi-jun pun rela menanggung semua beban asalkan Gi-sok tidak terluka. Rasa sayangnya kepada sang adik membentuk monster dalam dirinya. Dan itulah kenapa dia sangat murka saat adiknya dibunuh. Kembali ke masa sekarang, di mana Junmo terlihat mulai dihantui oleh rasa takutnya sendiri, dan karena dia cupu, akhirnya dia menyewa 2 orang mantan petarung MMA untuk mengawalnya. Junmo bersedia memberi bayaran mahal, yang penting dia aman dan bisa membunuh Gi-jun. 그러다 걔 진짜 죽을 수도 있는데. 이번 판 10억짜리라고. 좋아. Dia dan kedua bodyguardnya itu pun langsung tancap gas ke markas Samsul, si ahli senjata. Di sini, Samsul sama sekali tidak takut karena Junmo hanyalah anak kemarin sore. Melihat sikap Samsul yang stay cool, Junmo pun merasa diremehkan dan langsung menyerangnya. Naasnya, Samsul akhirnya tewas setelah disiksa berkali-kali. Lalu tak lama kemudian, Jun-sok datang ke sana. Dan ketika melihat Samsul koit, dia merasa sangat marah sebab Samsul adalah teman lamanya. Merasa muak dengan Junmo yang kelakuannya kayak Dajjal, Jun-sok pun langsung membrutal saat itu juga. Sayangnya, dia malah tewas di tangan Junmo. 제발 적당히 해. Tak berselang lama, Gi-jun menelepon Samsul, tapi yang mengangkatnya adalah Junmo. Bocah tengil itu lalu memberitahu kalau dia baru saja membunuh Samsul dan Jun-sok. Dia lantas menantang Gi-jun untuk menemuinya kalau memang ingin balas dendam. Gi-jun pun berusaha untuk tetap tenang. Dia kemudian mengunjungi tempat Samsul dan melihat kedua temannya terbujur kaku tak bernyawa. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil senjata pesanannya, yaitu pemukul baseball khusus untuk balas dendam. Di tempat lain, Bong-san menangkap detektif yang menangani kasus kematian Gi-sok. Menurut laporan, detektif inilah yang pertama menemukan mayat Gi-sok. Bong-san sangat yakin kalau detektif ini sudah tahu bahwa Gi-sok akan dibunuh malam itu. Dan bisa jadi dalang dari pembunuhan ini sebenarnya adalah polisi yang ingin mengadu domba kedua geng. Akan tetapi, detektif ini tidak mau buka mulut hingga membuat Bong-san ngamuk. Setelah dihajar, detektif ini akhirnya memberikan rekaman telepon antara dia dan orang yang menyewanya. Selain itu, dia juga menceritakan tentang kejadian di malam kematian Gi-sok. Yang ternyata, Gi-sok belum mati setelah ditusuk oleh si Rohim, preman bayaran Junmo. Lalu saat Rohim CS kabur ketakutan, Gi-sok berniat kembali ke apartemen untuk mengobati lukanya. Namun di depan pintu ada pria misterius yang muncul dan menyerangnya. Dan ya, pria tersebut adalah orang yang menghabisi Gi-sok malam itu. Lalu tak lama kemudian, si detektif korup datang untuk membersihkan petunjuk. Dia membuat seolah-olah Gi-sok dibunuh oleh komplotan Junmo. Kembali ke masa sekarang, Junmo tampak sudah siap all in untuk membunuh Gi-jun. Selain 2 bodyguardnya, dia juga memanggil banyak pembunuh bayaran untuk berkumpul. Namun, dia tidak mau Gi-jun langsung dibunuh karena dia ingin menyiksanya dulu sampai sekarat. 오늘은 일종의 면접 같은 겁니다. 제 앞으로 데려와 주세요. 잡아오는 사람이 저 가방을 가지는 겁니다. 어떻게 다뤄도 좋습니다. 단 죽이지만 마세요.
Lalu tidak lama kemudian Gi-jun akhirnya datang setelah di Sherlock. Tidak lupa dia juga membawa pemukul baseball yang sudah diberi pemberat di ujungnya. Di sini dia disambut oleh puluhan pembunuh yang sudah siap melawannya. Lalu dengan dorongan adrenalin yang tinggi, dia pun langsung mengoyak semua musuhnya itu. Meskipun mereka semua pembunuh profesional, tapi tidak ada yang mampu menumbangkan seorang Gi-jun. Melihat petarung hebat pun masih kalah, membuat cecunguk lain memilih untuk tidak melawannya. Sekarang yang tersisa adalah mantan atlet MMA andalan Junmo. Tapi apapun keahliannya, dia tidak akan mampu melawan Gi-jun. Meski sempat terjatuh, tapi dengan cerdiknya, Gi-jun mampu bangkit dengan menusuk mata lawannya. Setelah pertarungan yang sengit, Gi-jun pun mampu menghabisinya. Dan sekarang yang tersisa tinggal Junmo, si anak Dajjal. Melihat Gi-jun yang tidak mati-mati, Junmo pun mengambil sebuah shotgun. Tapi karena ketakutan, tembakannya jadi meleset dan dia pun langsung jadi samsak berjalan. Setelah tulang-tulangnya patah, Junmo akhirnya memohon ampun kepada Gi-jun. Namun tentu saja hal itu tidak akan membuat pendirian Gi-jun goyah. Dan tanpa banyak cincong, sang algojo pun segera mencabut nyawanya. Di waktu yang bersamaan, Bongsan menelpon Junmo dan seketika dia terkaget-kaget karena yang mengangkatnya adalah Gi-jun. Dengan nada dingin, Gi-jun memberitahu Bongsan bahwa Junmo sudah dikirim ke alam baka. 주먹보다 바꿔. 당장 바꿔. 죽었다고. 우리 애들 죽었을 리가 없어. Namun saat pulang, Gi-jun tiba-tiba berhalusinasi seolah adiknya masih hidup. Tapi di saat yang bersamaan, ada sebuah mobil yang melaju di depannya dan... Kemudian seorang pria bernama Shimane Kanayama melaporkan pada tuannya bahwa dia sudah membunuh Gi-jun. Dan ternyata Shimane adalah pembunuh bayaran yang menghabisi Gi-sok. Tak berselang lama, polisi datang untuk mengangkat mobil Gi-jun yang tenggelam di sungai. Akan tetapi, mereka sangat terkejut karena sang algojo sudah tidak ada di dalamnya. Ternyata, Gi-jun berhasil menepi ke darat meski tubuhnya sudah dipenuhi luka. Beruntung, Haebom berhasil menyelamatkannya.
Sementara itu, Juwon dan Bongsan kembali bertemu. Di sini, Bongsan menunjukkan sebuah surat yang dia dapatkan dari si detektif korup. Di dalam surat itu ada bukti jelas kalau yang menyewa Shimane adalah salah satu perusahaan milik Juwon. Padahal Juwon sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi siapa dalang sebenarnya? 십수년을 알고 있었으면서 아직도 날 몰라? 둘 중 하나 사라져야지 끝나. 준봉선. Setelah pertemuan itu, Juwon merasa tidak terima telah dituduh oleh Bongsan. Dia pun melakukan rapat dengan para petinggi gengnya untuk mempersiapkan perang dengan geng Bongsan. Di waktu yang sama, geng Bongsan juga ternyata melakukan pertemuan darurat. Mereka berpikiran kalau perang adalah solusi untuk keluar dari masalah ini, karena dia yakin kematian Gisok adalah akal-akalan geng Juwon agar bisa menuduh anaknya. Namun di tengah pertemuan itu, tim kejaksaan tiba-tiba datang menangkap semua petinggi Bongsan. 근데 니들 여기 어떻게 알고 왔어? Sontak, Bongsan pun langsung melarikan diri. Rupanya, ini adalah jebakan yang dibuat kejaksaan. Akan tetapi, Bongsan berpikir ini adalah ulah Juwon dan Lee yang merupakan seorang jaksa. Di tempat lain, Lee memberikan berkas untuk penangkapan ayahnya sendiri, di mana dia memang berniat menjatuhkan Bongsan dan Juwon secara bersamaan. Kalau begini, apakah Lee bisa disebut anak durhaka? Sementara itu, Juwon kembali bertemu dengan Kim. Dia lalu menunjukkan bukti penyewaan pembunuh yang Bongsan dapatkan dari detektif korup. Juwon curiga kalau Kim adalah dalang pembunuhan Gisok. Lalu, dia sengaja mengatasnamakan perusahaan Juwon untuk mengadu dombanya dengan Gijun dan Bongsan. Namun, Kim membantah tuduhan tersebut. Merasa muak dengan semua ini, Juwon pun akhirnya bertindak sesuai keinginannya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyerang geng Bongsan. 얼른 모셔. Setelah menaklukkan geng itu, Juwon pun berkata kepada Bongsan bahwa sumber kekacauan ini adalah Junmo. Kalau saja Bongsan bisa mendidik anak, pasti hubungan mereka bisa damai seperti dulu. Tapi karena sudah terlanjur, Juwon pun memutuskan untuk menghabisinya. 나도 전에 혼났습니다. Di sisi lain, Gijun baru tersadar dari pingsannya, tapi dia bergegas pergi walaupun kondisinya belum stabil. Sebelum dia berangkat, Haebom memberikan barang-barang berharga milik Gisok agar Gijun bisa terus mengenangnya. Singkat cerita, Gijun pergi ke tempat Shim dan menyuruhnya untuk mencari tahu siapa pembunuh Gisok kalau bukan Junmo. Mendengar itu, Shim mengajaknya ke tempat pertempuran geng Juwon dan Bongsan. Di sini, dia menduga ada orang yang mengadu domba kedua geng tersebut. Selain itu, dia juga yakin yang mengadu domba adalah dalang dari pembunuhan Gisok. Di lain pihak, Kim menemui seorang pria di penjara yang kita sebut saja Choi. Dia adalah tangan kanan ketua geng lama yang dikudeta Juwon dan Bongsan. Selain itu, dia juga satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian Gijun 10 tahun lalu. Di sisi lain, Gijun pun menemui Juwon, tapi kali ini dia sudah kehilangan respeknya. Gijun lantas bertanya apakah dia akan dihabisi. Namun Juwon menjelaskan bahwa setelah Gijun keluar, ada orang yang mengendalikan kedua geng, dan orang tersebut adalah Kim. Di sini, Juwon juga mengungkap bahwa Kim bukanlah orang sembarangan, karena ternyata dia adalah seekor polisi yang menjadi intel untuk geng dan menutupi aktivitas ilegal gengnya.
Awalnya, Kim tidak serakah dan bisa diajak kerjasama oleh Ju-won dan Bong-san. Tapi yang namanya polisi, lama-kelamaan dia ngelunjak dan berusaha mengendalikan Ju-won dan Bong-san. Caranya adalah dengan merekam setiap bukti kejahatan mereka, sehingga Ju-won dan Bong-san tidak bisa berkutik di depannya. Selain itu, pembunuhan anak ketua geng 10 tahun lalu juga merupakan rencana Kim, di mana Kim menghasut Gi-sok untuk membunuh anak ketua geng. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata dalang pembunuhan Gi-sok adalah Kim, bukan Junmo. Usai memberitahu hal ini, Ju-won pun berniat memberi kekuasaan pada Gi-jun. Akan tetapi, Gi-jun menolaknya mentah-mentah, karena baginya kembali menjadi gangster hanya membuat hidupnya menderita. 예전이나 지금이나 제 선택은 같습니다. 주호는 아무도 믿을 사람이 없어. 그 인간 만나려면 그놈은 내가 끌어내주마. Di waktu yang sama, Kim mengatur pertemuan dengan Lee dan dua petinggi dari geng Ju-won dan Bong-san. Di sini terungkap bahwa Kim dan Lee dari awal sudah bekerja sama untuk menggabungkan kedua geng dengan Lee sebagai pemimpinnya. Orang yang awalnya kelihatan soleh dan jujur ternyata adalah yang paling serakah. Suatu malam, Gi-jun akhirnya berhasil menemukan lokasi Kim dan tanpa menunggu, dia langsung menyerangnya. 일로 판단력이 없다. Tapi sialnya, Choi muncul dan menyelamatkan Kim. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 10 tahun lamanya. Gara-gara kedatangannya, Kim pun berhasil melarikan diri, sedangkan Gi-jun mau tak mau harus bertarung dengan Choi. Tapi karena ada orang yang datang, mereka terpaksa mengakhiri pertarungan lebih cepat. 또 보자고. Kemudian, Gi-jun yang masih panas pun meminta Sim untuk melacak mobil Kim karena dia sangat ingin menghabisinya. Keesokan harinya, Ju-won berniat melakukan rapat untuk menyatukan geng Bong-san dengan gengnya. Akan tetapi, Lee melarang ayahnya memimpin rapat tersebut, karena mulai sekarang geng itu adalah miliknya. Mendengar itu, Ju-won pun sangat marah. Dan pada akhirnya, Lee mengaku kalau dia dan Kim telah bekerja sama untuk mengambil alih seluruh geng. Di sini, Ju-won merasa sangat bersalah pada anaknya. Dia mengira kalau Lee akan berada di jalur yang benar. Tapi ternyata anak ini licik dan serakah. Lee kemudian berkata kalau dia tidak pernah suka dengan Gi-sok. Apalagi ayahnya lebih percaya kepadanya daripada ke anak sendiri. Dan itulah kenapa dia mengajak Kim untuk membunuh Gi-sok. Lalu setelah mengatakan ini, Lee menunjukkan surat penangkapan untuk ayahnya. Dan mulai hari itu, dia resmi menjadi bos besar di geng tersebut. Namun saat memimpin rapat, ada banyak anggota yang tidak terima. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk keluar dari geng. Tapi di sini, Lee mengancam akan menghabisi setiap anggota yang keluar. Dan tentu saja, hal itu membuat para anggota seperti disandera. 본인 손에 더러운 거 묻히는 거 싫어하셨는데 전 아버지랑 다릅니다. 필요하다면 얼마든지. Sementara itu, Ju-won terlihat sudah pasrah karena dia tahu hari ini akan menjadi hari penghakimannya, antara ditangkap kejaksaan atau dihabisi lawan. Dan benar saja, Kim muncul untuk mengirimnya ke alam baka. Malamnya, Gi-jun pergi ke sebuah parkiran atas informasi dari Sim. Dia mengira kalau Kim berada di sana, namun yang datang adalah Choi. Di sini, Choi menantangnya untuk rematch karena seumur hidupnya dia belum pernah melihat Gi-jun kalah. Dan malam ini dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan sang algojo. Dan tanpa banyak bicara lagi, pergelutan pun dimulai.
Tapi walaupun dengan tubuh terluka, Gi-jun tetap mampu mengalahkannya. Dia sebenarnya ingin membiarkan Choi hidup, namun demi harga diri, Choi memilih untuk mati daripada hidup sebagai orang yang kalah. Selepas Choi mati, Gi-jun pergi ke tempat Ju-won. Akan tetapi, mantan bosnya itu sudah tewas dengan posisi terduduk di kursi kekuasaannya. Ini menandakan bahwa kekuasaan bisa membunuhmu kapan saja. Melihat itu, Gi-jun pun hanya mematung di sana. Namun tak lama kemudian, para polisi datang untuk menangkapnya. Tidak hanya itu, dia juga dituduh sebagai pembunuh Ju-won. 묵비권을 행사할 수 있습니다. 우리 금방 또 이렇게 보내요. 왜 그러셨어요? 에? Setelah Gi-jun ditangkap, Lee mendengar rekaman penyadap yang dipasang di tempat ayahnya. Dan sekarang dia tahu kalau yang membunuh ayahnya adalah Kim. Walaupun mengkudeta ayahnya sendiri, tapi Lee sebenarnya masih menaruh rasa hormat kepadanya. Oleh karena itu, dia sangat terpukul dengan kematian sang ayah. Sementara itu, Gi-jun dibawa ke ruangan interogasi oleh Kim. Di sana, Gi-jun meminta jawaban Kim kenapa dia membunuh Gi-sok. Tapi polisi korup ini menjawab kalau itu sudah menjadi takdirnya Gi-sok, karena pada akhirnya dia akan tetap mati, baik itu di tangan Junmo atau musuh yang lain. Tanpa membiarkan Gi-jun merespons jawabannya, Kim menyuruh bawahannya untuk memindahkan Gi-jun ke tempat lain. Tapi ternyata ini hanyalah kedok untuk membunuhnya. Lalu saat mobil memasuki terowongan, Gi-jun yang menyadari itu pun langsung membrutal sejadi-jadinya. Dengan bantuan dari Sim, dia berhasil membantai semua polisi korup itu. Di sini, Sim sebenarnya sudah disewa Kim untuk membersihkan TKP pembunuhan terhadap Gi-jun. Tapi dia memilih untuk membantunya karena dia tahu semenakutkan apa sosok Gi-jun. Kemudian, Sim menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Kim bahwa Gi-jun telah tewas. Di tempat lain, Lee berniat untuk balas dendam kepada Kim, dan keesokan harinya kantor Kim pun digerebek oleh kejaksaan di mana semua berkas miliknya dibawa. 아무도 연락 안 된다는데. 그런 거예요. Kim yang panik pun langsung menghubungi Shimane, pembunuh yang dia sewa untuk menghabisi Gi-sok. Akan tetapi pembunuh itu sudah berada di pihak Lee, sebab Lee berjanji akan membebaskannya dari buruan Interpol asalkan mau menjadi bawahannya. 제가 한국 살게 도와드릴게요. 죽여줄 사람들이 있습니다. 김길록 씨. Kemudian kita diperlihatkan dengan Sim yang akan pergi ke luar negeri. Dia merasa bahwa Korea sudah tidak aman lagi. Sambil menunggu kapal, dia membuka koper berisi tumpukan uang. Tapi di sela-sela uang itu ada foto lama yang mengingatkannya pada masa lalu, di mana saat itu dia masih menjadi anggota geng bersama geng Bongsan, Gi-jun, dan anggota lain. Setelah diingat-ingat, dia pun merasa getir karena orang-orang yang dulunya berteman kini justru saling membunuh. Lalu tak lama kemudian ada seorang jamet yang mengetuk pintu mobilnya. Dikira mau minta sumbangan, ternyata jamet itu malah menyerangnya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata jamet itu dikirim oleh bawahan Sim sendiri. Ironis, Sim harus tewas di tangan orang kepercayaannya sendiri. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari Lee, di mana dia ingin membunuh semua orang yang akan menjadi saingannya. Bersamaan dengan itu, Gi-jun kembali memburu Kim. Dia akan selalu haus darah selama dendamnya belum tuntas. Lalu dengan santuinya, dia mampu melibas semua anak buah Kim yang menghadang. Setelah itu, dia tiba-tiba diserang oleh Shimane.
Di tengah pergelutan, pembunuh ini langsung mengaku kalau dia adalah orang yang mencabut nyawa Gisok. Mendengar itu, Gi-jun pun semakin murka dan monster dalam dirinya tak bisa ditahan lagi. Pada akhirnya, Shimane pun tewas dengan kondisi yang sama seperti Gisok. Di saat yang sama, Kim melihat dari kamera CCTV kalau Gi-jun masih hidup dan sudah dekat ke ruangannya. Sontak, Kim pun langsung mengambil senjatanya. Meski ditembak, Gi-jun sama sekali tidak gentar apalagi merasakan sakit. Di sana, Gi-jun menunjukkan semua flash disk yang berisi rekaman suara pemerasan milik Kim. Ternyata, selama ini Kim selalu menjebak orang agar bisa diperas seperti Bong-san dan Ju-won. Gi-jun mendapatkan rekaman ini dari anak buah Kim yang dia bunuh sebelumnya. Merasa terpojok, Kim pun membuat penawaran di mana dia akan menjadikannya sebagai pemimpin geng. Tapi tentu saja Gi-jun menolak dan pada akhirnya mereka pun baku hantam. 아이 새끼가 Seperti nepok nyamuk, Gi-jun berhasil membunuhnya dengan sangat mudah. Setelah itu, dia pergi ke pemakaman Ju-won dengan tubuh yang dipenuhi darah. Dia datang ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir, karena bagaimanapun juga Ju-won adalah orang yang membesarkannya. Melihat kehadiran Gi-jun, Lee sadar kalau Shimane dan Kim pasti sudah mati. Di tempat ini, Gi-jun bertanya kenapa Lee melakukan semua ini. Lee pun tidak mau munafik dan mengatakan kalau dia memang ingin menjadi orang paling berkuasa di Seoul. Mendengar itu, Gi-jun memberi saran kepada Lee untuk segera pergi dari Korea karena cepat atau lambat dia pasti akan mati di sini. 그때까지 죽지 말고. Malamnya, Gi-jun memberikan flash disk kepada Haebom untuk disebarkan ke media, yang mana flash disk ini bisa menjadi bukti kejahatan Lee dan Kim. Kemudian, Gi-jun menyarankan agar Haebom keluar dari dunia gangster dan membuka warung Madura saja. Keesokan harinya, Lee menemui wali kota untuk memerasnya karena ternyata dia punya bukti korupsi wali kota yang jumlahnya setara 30 kali gaji Ronaldo. Tapi Lee akan tutup mulut kalau si wali kota mau membantunya jadi orang paling disegani. Dan hari itu juga dia resmi menjadi orang paling berkuasa di kota Seoul. Akan tetapi saat dia merayakan kesuksesannya, ada berita negatif yang tersebar di media. Dan tentu saja ini adalah berita yang disebarkan Haebom atas permintaan Gi-jun. Seketika semua orang pun pergi karena tidak mau berurusan lagi dengan Lee. Belum sehari berkuasa tapi nama baiknya sudah tercoreng. 속보 전해드립니다. 현직 검사가 살인 사건에 관여한 사실이 밝혀지면서 이용해서 남기석 전문으로 이번 사건에 연루된 이 검사를 즉시 보직 해임하기로 했고. 뭐가 큰일이에요? Melihat berita itu, kepala jaksa pun menertawakan kebodohan Lee, yang tentu saja hinaan ini membuat Lee kalap dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Gi-jun juga sudah sampai di hotel peninggalan geng Ju-won, dan seperti biasa, dia langsung dihadang oleh para gangster. 아니면 내가 할까? 말해.
Hingga akhirnya dia berhasil menemui Lee. Di sana, Lee sudah siap dengan pistolnya, tapi karena tidak pernah membunuh orang, dia pun gelagapan di depan Gi-jun. Dengan semua amarah, dendam, dan kebencian, Gi-jun pun melampiaskannya dengan menghabisi Lee. 죽어야 끝나. 하지 마요. 아이 씨발 진짜. 경찰을 구해. Ironisnya, Lee terbunuh dengan posisi yang sama seperti ayahnya. Usai menuntaskan dendamnya, Gi-jun pulang ke perkemahan dengan membawa ratusan luka. Baginya, rasa sakit ini bukanlah siksaan tapi obat. Karena tanpa luka-luka ini, dia mungkin tidak bisa membalas kematian adiknya. Lalu secara perlahan nyawa Gi-jun melayang menyusul adiknya di surga. Dan yak, mati semua dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa dunia yang kita tinggali penuh dengan manusia serakah. Tapi yang paling parah adalah kita mungkin jadi salah satunya. Kalau kamu setuju, share video ini ke koruptor yang kamu kenal. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.